Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak yakin kalian semuanya pasti baik-baik saja dan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah siap belum pada pembelajaran jarak jauh kali ini? Coba kalau belum siap, pause dulu videonya dan siapkan dulu buku catatan serta pensil karena kali ini kita akan belajar bersama. Perkenalkan, nama saya Nurhidayah Sani, NIM C301-18158. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu. Nah, dosen pembimbing lapangan saya yaitu Pak Budi SPD MPD, kemudian guru kelas 3 SD 9 Palus, dan juga sekaligus sebagai guru pamong saya yaitu Ibu Suryati SPD. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dengan tepat. 2. Setelah membaca, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 3. Setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 4. Setelah mengamati, siswa dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirinya dengan tepat. 5. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. 6. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait penjumlahan dengan benar. 7. Dengan melakukan kegiatan menari, siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan benar. 8. Setelah mengidentifikasi gerak, siswa dapat memeragakan gerak kuat dan lemah pada tangan dalam suatu tari dengan percaya diri. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi beberapa faktor. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, pada gambar sebelah kiri, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi, Udin belum bisa berjalan. Lalu, Udin tumbuh dan bisa merangkak. Semakin lama Udin tumbuh, Udin pun bisa berjalan. Kemudian, pada gambar sebelah kanan, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat kecil, Udin minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat Udin tumbuh dewasa, kebutuhan makannya bertambah dan Udin bisa makan sendiri. Apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Pertama, lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Yang kedua, lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Dapatkah kamu merasakan perbedaan dari kedua gerakan tersebut? Mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari.
Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, dan terakhir 10 jari. Berdasarkan pengalaman berlatih menari, dapatkah kamu menunjukkan gerakan mana saja yang termasuk gerakan kuat dan lemah dari tangan? Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita juga mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan bahkan puluh ribuan. Kalian juga belajar penjumlahan dan pengurangan. Mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. 2653 ditambah 3302 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Kerjakan latihan penjumlahan tanpa teknik menyimpan berikut ini. Nomor pertama, 1693 ditambah 5204, 3 ditambah 4 sama dengan 7, 9 ditambah 0 sama dengan 9, 6 ditambah 2 sama dengan 8, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya itu 6897. Kemudian nomor 2, 4025 ditambah 1102 sama dengan 5 ditambah 27, 2 ditambah 02, 0 ditambah 1, 1, 4 ditambah 1, 5. Jadi hasilnya 5127. Nomor ketiga, 7143 ditambah 1602 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5, 4 tambah 0 sama dengan 4, 1 ditambah 6 sama dengan 7, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya 8745. Selanjutnya, contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. 1200 ditambah 2900. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9 sama dengan 11. 1 simpan 1. 1 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Kemudian kita mencoba latihan selanjutnya. Nomor 1, 1653 ditambah 3521, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 5 ditambah 2 sama dengan 7, 6 ditambah 5 sama dengan 11, 1, kemudian 1 kita simpan di atas. 1 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5174. Nah, kemudian nomor 2, 4097 ditambah dengan 2123, 7 ditambah 3 sama dengan 10, 0, kemudian kita simpan 1 di atas, 1 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 12, 2 kita taruh di bawah, kemudian 1 kita simpan di atas, 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan 2, kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6220. Nah, kemudian nomor 3, 1234 ditambah 5678, 4 ditambah 8 sama dengan 12, 2 kita taruh di bawah, 1 kita taruh di atas, 1 ditambah 3 ditambah 7 sama dengan 11, 1 kita taruh di bawah, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 2 ditambah 6 sama dengan 9, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6912.
Cobalah menyelesaikan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan berikut ini. Nah, adik-adik bisa menyelesaikan penjumlahan ini sebagai bentuk latihan adik-adik. Sekian materi kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.